Shalom, puji nama Tuhan. Dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, saya percaya Tuhan memberkati. Dan pada pagi hari ini kita bertemu lagi. Saya percaya dimanapun Anda berada, biarlah Tuhan terus menyertai dan memberkati. Sebelum kita melihat kepada bahagian firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus, terpujilah namamu, kekal selamanya di bumi dan di surga. Engkau Allah yang penuh dengan kuasa mulia, dan kami percaya Tuhanlah berdaulat di atas segala kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, menyerahkan seluruh acara ibadah kami. Biarlah kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan, dan kami akan diberkati lewat firman Tuhan yang akan kami wartakan, supaya itu menjadi berkat dan memenuhi keperluan kehidupan rohani kami. Dan kami berdoa khususnya bagi bapak-bapak, supaya pada hari ini sesuai dengan hari yang kami tahu bahwa pada hari ini perayaan sambutan Hari Bapa, Engkau memberkati bapak-bapak yang ada, supaya mereka menjadi bapak-bapak yang luar biasa di dalam Tuhan dan di dalam keluarga mereka pada saat ini. Tuhan, berkatilah seluruh umat Tuhan yang pada saat ini bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini. Tuhan, Engkau terus menyertai mereka. Jauh kami dari segala gangguan kuasa kegelapan. Biarlah roh Tuhan yang terus menguat dan memampukan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadi saudara Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya ucapkan selamat Hari Bapa kepada bapak-bapak, kepada yang bergelar Bapak, kepada anak-anak dan juga suami, kepada istri, saya ucapkan selamat Hari Bapa. Jadi kita akan melihat daripada bahagian firman ini, tercatat di dalam bahagian kitab, yaitu Ayub pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang kelima, yaitu kesalehan Ayub dicobai. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam rumahnya yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Jadi kita menarik daripada bahagian ini sebagai tajuk ataupun tema kita, menjadi imam dalam keluarga. Menjadi imam kepada keluarga, di dalam keluarga yang tercatat di dalam Alkitab menyatakan bahwa laki-laki diciptakan dengan sifat-sifat yang sedia ada. Menjadi kepala keluarga, dia harus bertanggung jawab. Di dalam bahagian firman Tuhan kita lihat daripada Kejadian 2, di sana menyatakan bahwa laki-laki harus bertanggung jawab. Dalam Kejadian 2:24 sana berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi saudara Bapak Ibu yang saya kasihi, suamilah
bapa yang akan bertanggung jawab, baik menjaga kesejahteraan istri dan anak-anak dari segi jasmani dan rohani. Seorang ayah juga akan menyatakan sikap seorang pemimpin yang akan bertindak dalam mencerminkan karakter Allah sebagai penyayang. Semua keluarga yang sudah ada pada hari ini menginginkan kebahagiaan dalam kehidupan pasangan, rumah tangga, anak-anak, dan juga kita dapat melihat banyak perkara yang diimpikan tidak menjadi kenyataan. Nah, pada hari ini saudaraku yang saya kasihi, kita akan melihat kunci-kunci ataupun bagaimana cara keberhasilan Ayub menjadi imam di dalam keluarganya. Kita akan melihat hal ini satu persatu. Pertama, Ayub menjadi contoh dan sikap yang kita harus teladani daripada apa yang telah dinyatakan oleh Ayub. Dia menjadi seorang imam kepada anak-anaknya. Yang pertama, seorang kepala keluarga yang peka kehendak Tuhan. Ayub sendiri adalah seorang laki-laki yang saleh dan jujur dan takut akan Tuhan. Dia adalah seorang yang saleh, jujur, dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Arti saleh adalah, keterangan Alkitab adalah menyatakan taat, setia, menjauhkan diri dari segala pemikiran yang jahat, menjauhkan diri daripada segala perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita dapat melihat dia cukup jujur, dia takut akan Tuhan dan melakukan segala hukum-hukum Tuhan sesuai dengan apa yang dia mengerti. Jadi apabila kita lihat daripada bahagian ini, seorang keluarga yang peka dengan kehendak Tuhan adalah belajar seperti mana sikap Ayub. Dia takut dan dia mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Ayub menjaga kesalehan hidupnya supaya setiap perkara yang dilihat oleh anak-anaknya, dia akan menjadi contoh dan teladan buat keluarganya. Nah, kita akan melihat inilah sebabnya Ayub melakukan hal seperti ini, supaya dia bukan hanya sekadar orang yang saleh melakukan kehendak Tuhan, tetapi dia mencontohi karakter Allah dan menyatakan itu kepada anak-anaknya. Daripada bahagian ini saudaraku, dia juga seorang yang kaya. Kedudukan Ayub adalah seorang yang kaya, seorang yang ternama, seorang yang bukan alang-alang kaya, tetapi dia takut akan Tuhan. Di sana adalah kunci kebahagiaan, kunci segala berkat yang dia peroleh. Jadi apabila kita melihat daripada hal yang dilakukan oleh Ayub, ini juga boleh kita contohi, sehingga kita akan menjadi imam dan memberkati keluarga kita. Dalam keadaan apa? Jadi kita mengerti bahwa segala sesuatu itu adalah peka dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, dia juga bertanggung jawab. Seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab kepada istri, kepada anak-anak, agar tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dia menjaga anak-anak dan menjaga istrinya. Kalau kita lihat daripada ayat yang ketiga, keempat, anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran. Ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Dalam hal ini, Ayub memperhatikan apa yang dilakukan oleh anak-anaknya, tetapi dia melihat sesuatu itu sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, supaya mereka tahu mereka jangan terlalu jauh menyimpang karena dengan kekayaan,
Karena dengan sumber yang mereka perolehi, maka mereka menjauhkan diri daripada Tuhan. Jadi apa yang disampaikan melalui teladan Ayub adalah dia menyatakan bahwa dia harus menguduskan dan juga menjaga ketertiban hidupnya di hadapan Tuhan. Dia juga akan menjadi seorang bapa yang terus memperhatikan setiap apa yang diperlukan oleh istri, oleh anak-anaknya. Dia akan melakukan itu sesuai dengan keperluan. Nah, yang ketiga, menyatakan pelajaran tentang takut akan Allah, yaitu menghormati Allah, itu yang menjadi gaya hidupnya. Menjadi gaya hidup Ayub adalah menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Sekalipun dia sudah mendapat kedudukan yang tinggi, sekalipun dia sudah dapat sesuatu yang tidak perlu bekerja keras lagi, dia sudah menikmatinya karena Tuhan yang memberkati dia. Dalam bahagian-bahagian ini, saudaraku yang saya kasihi, sikap-sikap seperti apa yang telah dinyatakan oleh Ayub dalam bahagian ini adalah menjadi satu contoh sikap seorang bapa yang harus ada pada masa-masa ini. Jadi kalau kita lihat selanjutnya, dia menyatakan bahwa dia menghormati Allah dan menjadi gaya hidupnya. Artinya kita kembali dan kita membaca dalam Ulangan, di sana menceritakan bahwa dia sekalipun anak-anaknya berpesta dan selesai berpesta, dia menguduskan mereka, dan di sana dia harus menyatakan dan menyampaikan perintah Tuhan ini. Dalam Ulangan 6 ayat yang ke-7 di sana menceritakan bahwa haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan dan apabila engkau sedang berbaring dan apabila engkau bangun. Ini yang dilakukan oleh Ayub di dalam keluarganya, saudara. Jadi kita yang ada pada hari ini belajar daripada Ayub supaya kita menjadi keluarga yang hebat dan luar biasa, dan menjadi imam di dalam keluarga kita, peka dengan kehendak Tuhan, tahu apa yang Tuhan inginkan, supaya kita mengerti dan kita mengerjakannya di dalam hidup kita selama kita masih hidup. Nah, yang seterusnya daripada bahagian ini, saya juga tidak hanya menyampaikan kepada kaum ataupun bapak-bapak, tetapi juga saya menyampaikan kepada ibu-ibu dan sebagai pasangan yang sudah menjadi keluarga ataupun menjadi keluarga yang sudah terjalin di dalam keluarga yang telah karena pilihan. Dan juga kita lihat seorang hubungan di antara rumah tangga. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hal ini harus kita perhatikan, bagaimana kita harus menjalani hidup sebagai pasangan suami istri. Terkadang kalau kita melihat ada suami yang begitu kecewa karena istrinya tidak pernah mengikuti kehendaknya, sehingga dia melepaskan dan lalai dengan tanggung jawabnya. Dan ada juga tindakan seorang pasangan hidup ini, mereka tidak langsung mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya, dan hanya dia menjadi kepala, mau menjadi kepala. Tetapi kita berbalik kepada firman Tuhan, kita harus mengutamakan bahwa laki-laki, bahwa kaum bapak-bapak ini diberi kepercayaan untuk memimpin keluarga. Jadi saudara bapak ibu, mungkin ini kita lihat sedang terjadi perintah Tuhan sekarang sudah begitu bebas dan tidak diamalkan. Tetapi Tuhan berkata bahwa hal ini juga harus terjadi, bahwa harus istri-istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Seperti mana seorang suami juga tunduk kepada Allah. Seperti itu Ayub kalau kita lihat. Nah, dan juga bahagian-bahagian selanjutnya, mungkin ada selama ini kalau kita lihat daripada keadaan hidup kita,
yang ada, saudara. Kita menjauhkan diri kita karena persekutuan di dalam keluarga itu sudah tidak ada hubungan. Jadi kita kembali lagi seperti Ayub dalam bahagian-bahagian selanjutnya. Dia tidak ada kehilangan kekayaan, hilang saudara mara, hilang teman-teman, hilang anak-anak, tetapi dia percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya sumber. Dia percaya dan taat, dia diberkati. Maka dengan itu saudara Bapak Ibu, percayalah, ini adalah satu hal yang sudah dicatat di dalam bahagian firman Tuhan, bahwa kita harus menjadi imam kepala di dalam keluarga kita. Jika selama ini kita dalam kunjungan pastor ke rumah ataupun yang ada, kita hanya berkata kepada istri ya bahagian-bahagian perkara-perkara doa. Dan kali ini kita harus menjadi bapak-bapak yang luar biasa. Kita berdiri dan kita menjadi kepala keluarga yang menyatakan keperluan doa-doa kita, supaya ianya akan menjadi berkat buat kita bersama. Jadi inilah sedikit daripada firman Tuhan. Belajarlah daripada Ayub. Ayub setia, Ayub menjaga kesalehan hidupnya, Ayub menjauhkan dirinya daripada segala kejahatan. Sedangkan dia memikirkan pun kejahatan itu dia sudah tidak mau. Berkompromi di dalam kejahatan pun dia tidak mau. Tetapi dia hanya menjaga hubungannya dengan Tuhan, membawa keluarganya dengan Tuhan. Maka dengan itu kita akan belajar daripada sikap Ayub. Kita akan membawa keluarga kita kembali kepada Tuhan, dan kita juga akan diberkati. Seperti mana Ayub diberkati, kita juga akan diberkati. Haleluya. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua.